Rekening milik keluarga Rafael Alun termasuk milik sang istri dan Mario Dandi diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Tak hanya itu, mereka juga memblokir puluhan rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang dinilai mencurigakan. Dari puluhan rekening itu, total uang yang dibekukan PPATK menyentuh angka 500 miliar rupiah. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Hari ini saya sedih sekaligus marah dan geram. Saya sedih melihat perkembangan David, korban penganiayaan yang sadis dan bejat, yang sampai setengah bulan ini masih belum sadar, hanya bisa bergerak dan mengerang tanpa suara seperti video yang bisa kita saksikan juga ada di Cokro TV ini. Sedih sekali melihat kondisi David yang sudah setengah bulan belum juga sadar. Tapi juga marah dan geram ketika mengetahui bahwa Rafael Alun Trisambodo, bapak dari Mario Dandi, yang menurut PPATK memiliki harta transaksi 500 miliar. 500 miliar. Padahal si Rafael Alun itu katanya hanya melaporkan harta kekayaannya 56 miliar saja. Saya marah sekali bagaimana seorang pejabat pajak bisa membohongi rakyat Indonesia dengan harta yang demikian berlimpah. Dan itu selama ini tidak diketahui. Kalau tidak ada tragedi David, si anaknya Rafael Alun Mario Dandi itu menganiaya David, mungkin kasus ini tidak pernah terbongkar dan tidak pernah diketahui oleh publik. 500 miliar bukan uang yang kecil. Apalagi laporannya hanya 56 miliar. Dan sejak kasus ini mencuat, publik pun juga bertanya-tanya dan tidak percaya. Ketika melihat jejak digital dari Mario Dandi dan juga keluarganya, ibunya, kemudian juga kakak-kakaknya melalui Instagram, bagaimana mereka memamerkan harta kekayaan mereka, punya rumah di mana-mana, di Jakarta, di Jogja, di Manado. Kemudian juga memiliki restoran, kos-kosan. Kemudian juga mobil-mobil yang mewah. Waktu itu kita juga tidak percaya. Masa ini orang hanya punya harta 56 miliar. Dan ternyata sekarang terbongkar. Menurut PPATK, rekening dari puluhan rekening yang sudah diblokir itu ada transaksi 500 miliar. Saya teringat pada kasus Gayus beberapa tahun yang lalu. Waktu itu jabatan dia itu hanya seorang kasih, kepala seksi atau golongan 4 atau golongan 3. Tapi punya harta sudah ratusan miliar. Dan kasus Gayus pada waktu itu juga menggegerkan publik. Sekarang kasus Rafael Alun, yang resminya sebenarnya dia itu masih golongan 3, baru dipromosikan menjadi golongan 2, tapi hartanya sudah ratusan miliar. Ini yang baru terbongkar. Yang kita tidak tahu, secara jabatan dia lebih tinggi dari Gayus, secara senioritas dia lebih senior, dan itu baru seorang Rafael Alun. Kita juga bertanya-tanya, bagaimana dengan pejabat-pejabat pajak yang lain? Yang eselon 2, eselon 1 yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari si Rafael Alun. Ini yang menjadi
pertanyaan publik dan membuat kegeraman dan kemarahan yang harus dijawab khususnya oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Apakah hanya ada satu orang Rafael Alun di pajak atau masih banyak yang lain? Itu pertanyaan kita semua. Jangan sampai kita yang disuruh patuh, yang sampai dipaksa taat pajak, bayar pajak, tapi orang-orang pajaknya sendiri tidak amanah. Bahkan memiliki harta yang demikian melimpah, yang sumbernya jelas-jelas itu haram. Apalagi kata KPK dan juga PPATK, Rafael Alun ini sudah menggunakan tenaga pencuci uang profesional 2 orang yang katanya mantan pegawai pajak, yang sekarang katanya kabur ke luar negeri. Meskipun rekening-rekening mereka sudah diblokir oleh PPATK. Sangat menggeramkan dan sangat membuat marah. Selain kelakuan anaknya si Rafael Alun ini, si Mario Dendi, yang menganiaya secara sadis dan biadab terhadap David, dan juga sekarang terbongkar kasus pencucian uang, kasus korupsi ratusan miliar yang membuat kita sedemikian marah dan geram. Dan kalau kita pun melihat Rafael Alun sebagai seorang ayah merupakan ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia memanjakan anaknya Mario Dendi dengan harta dan juga memamerkan kekuasaan dan kesewenang-wenangan yang semua bisa diselesaikan dengan uang. Kalau kita lihat misalnya akun-akun media sosial Mario Dendi, baik Instagram ataupun di TikTok dia, yang kebut-kebutan naik motor di jalan-jalan umum. Ini kan jelas membahayakan. Saya tidak habis pikir bagaimana seorang Rafael Alun, seorang ayah, membiarkan anaknya memamerkan kegilaan dan membahayakan bagi pengguna jalan yang lain. Tidak melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya penganiayaan terhadap David itu hanya ujung dari semua masalah-masalah. Dari kasus pencucian uang yang dibiarkan, kesewenang-wenangan mencuri uang rakyat dibiarkan, merasa di atas hukum, merasa kebal hukum, merasa paling banyak uangnya bisa menyelesaikan semuanya. Akhirnya terjadilah kasus David. Dan kita melihat bahwa David sekarang seperti seorang, ya semoga tidak menjadi sampai seorang martir, tapi karena penganiayaan terhadap David, publik Indonesia menjadi terbelalak, menjadi terbuka. Ternyata masih ada orang seperti Rafael Alun, pencuri uang rakyat Indonesia. Seperti kasus Gayus pada tahun-tahun sebelumnya. Kita marah dan kita geram dan kita meminta pertanggungjawaban Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Pajak. Apakah Rafael Alun ini hanya sendiri atau ada orang-orang lain seperti Rafael Alun? Dan itu kita tunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.